Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman kalau ada unsur manfaat dari pinjaman itu, maka pinjaman itu menjadi riba. Siapa yang tidak lepas dari pinjaman? Selama hidup pasti kita pernah meminjam. Tidak ada barang yang cash di rumah kita sekarang. Semuanya pinjaman. Panci pun kredit. Semuanya pinjaman. Andai saya meminjam kepada Bapak, saya tak tahu nama-nama Bapak, tak tahu saya. Satu-satunya yang saya tahu nama di sini cuma Pak Novel Baswedan. Saya pinjam uang Bapak 5 juta, Pak. Oke, Ustadz. Nih pakai duit 5 juta. Pinjam ya, Pak? Iya. Lalu kemudian besok 2-3 hari, boleh saya pinjam motornya? Apakah Pak Ustadz? Maka motor yang saya pakai itu sudah saya pakai unsur manfaat. Kullu qardin jarra naf'an. Kalau meminjam ada mengambil manfaat, maka manfaatnya itu adalah riba. Sekarang berapa banyak kita meminjam barang orang, uang orang, justru kita pinjam ya karena manfaat itu. Kalau tidak ada manfaatnya, kamu kasih pinjaman sama dia. Iya. Kenapa kamu ambil barang dia, kamu manfaatkan? Loh, kalau enggak saya manfaatkan, saya dapat apa? Betapa logika kita sudah terbolak-balik. Pernahkah ini terjadi pada ulama-ulama dulu? Ya, ada seorang ulama namanya Abu Hanifah. Kalau saya sebut Abu Hanifah banyak yang tidak kenal. Saya sebut nama lengkapnya Nu'man bin Thabit, juga tidak kenal. Tapi kalau disebut Imam Hanafi, oh. Makanya kalau kenalan sama orang tanya nama lengkapnya. Nama siapa? Abdul Somad. Oh, itu. UAS, itu juga. Ustaz Abdul Somad. Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit, Imam Hanafi meninggal di Kufah, Irak tahun 150 Hijrah. Kemudian ada orang meminjam uang dia, dan ketika itu dia bertamu ke rumah orang tersebut. Di depan rumah orang itu ada sebatang pohon kayu yang rindang, dan dia tegak di tengah panas. Datang orang melihat, Imam Hanafi, iya, kenapa tidak bernaung di depan rumahnya? Kan ada pohon kayu, tegak saja di bawah pohon itu, kenapa? Dijawab Abu Hanifah dengan argumen tadi, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman kalau mengambil manfaat, maka itu adalah riba. Tegak di depan rumahnya, yang di bawahnya ada pohon kayu, yang tempat bernaung tidak kena panas, maka tegak di bawah pohon kayu itu pun, jangankan masuk ke dalam meminum airnya, jangankan masuk ke dalam memakan kuihnya, jangankan masuk ke dalam meminjam untanya, berdiri di depan rumahnya mendapatkan naungan pun sudah termasuk dalam kategori riba. Jadi ulama-ulama itu dulu kenapa ilmunya berkah? Lagi-lagi menjaga makanan dan minuman. Kalau lidah yang dipakai tidak pernah makan riba, makan haram itu, maka akan masuk ke dalam hati manusia. Kalau kita dengar ceramah orang, masuk dia ke dalam hati kita, insya Allah. Tapi kalau tidak, ini nanti di akhir coba ceritakan masuk apa tidak. Kalau tidak, berarti lidah saya ini sudah makan macam-macam. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah tidak bebani kita di luar kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tadi saya mulai jam 1, jam 12 lewat 15. Masya Allah. Itu enaknya kita ceramah di KPK ini. Mereka tepat waktu. Saya dikasih tahu Ustadz hanya sampai jam 1. Lewat lebih korupsi. Karena mereka ini sangat punya integritas Ustadz. Kalau di tempat lain Ustadz lewat dikit aja 15-10 menit, mereka tetap nggak apa-apa, lambat-lambat dikit nggak apa. Di KPK Ustadz jangan coba lewat 1 menit aja, mereka bubar sendiri. Daripada Ustadz malu, bagus Ustadz tutup sebelum habis. Sakitnya nggak seberapa, malunya. Ini kan direkam. Nanti masuk ke YouTube, apa kata orang? Ustadz Somad ditinggalkan jamaah karena korupsi. Luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Saya terus terang, ceramah ini udah kemana-mana. Dari mulai Sabang, sampai ke Sydney, sampai ke Melbourne. Di Hong Kong nggak jadi. Nanti
Terus terang banyak, tapi yang paling hati saya agak-agak cemas ceramah di KPK ini. Makanya tadi entah doa-doa apa saya baca sebelum masuk. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Ya Allah, dengan kusebut namamu, tidak ada satupun yang datang menimbulkan mudarat, tidak satupun yang dapat memudaratkan aku, baik di langit maupun di bumi, apalagi pegawai KPK. Harus dibaca itu, ada keyakinan yang kuat bahwa kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat pertolongan Allah turun, maka jangan pernah melawan perintah Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini namanya Jabal Rumat, bukit pemanah. 70 pemanah dipasang di atas. Nanti aku akan perang di bawah, namanya perang Uhud. Kalau pasukanku menang di bawah, kamu jangan turun. Dan andai aku mati bersimbah darah, kalah pun kalian jangan turun. Tetap pasukan pemanah di atas. Ternyata yang namanya manusia lupa dan lalai. Begitu mereka melihat pasukan Nabi di bawah kalah, langsung mereka turun. Melihat pasukan Nabi menang, mengalahkan pasukan musyrik kalah, mereka langsung turun ke bawah, tergoda ingin mengambil harta rampasan perang. Apa yang terjadi? Datang pasukan Khalid bin Walid dari belakang. Waktu itu dia belum masuk Islam, tahun ketiga. Turun dia menyerang dari balik. Maka umat Islam dikepung dari dua arah. Satu dari kanan, satu dari kiri. Meninggal sahabat terbaik, Sayyidus Syuhada, Hamzah bin Abdul Muttalib. Perang itu terjadi di Bukit Uhud. Makanya nanti kalau umrah di atas Bukit Uhud itulah nampak. Ini pasukan muslim, ini pasukan musyrik, pasukan turun dari Jabal Rumat, dikepung dari dua arah. Orang ziarah di padang Uhud itu menetes air mata, yang ngerti sejarah. Tapi kita pergi umrah, apa yang terjadi di atas? Melihat, ketawa si kiki. Hai mama. Orang berilmu saja yang memahami perjalanan sejarah. Apa yang ingin Ustadz sampaikan pelajaran dari perang Uhud? Bahwa sekali saja perintah larangan Rasulullah itu dilanggar, kekalahan bersimbah darah. Berapa kali pertolongan Allah tidak turun gara-gara kita tidak ikut perintah dan tidak menjauhi larangan Rasulullah. Sekali saja larangan Nabi itu dilanggar, tak jadi kemenangan itu datang. Bolak-balik kita mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwata illa billah. Kenapa tidak turun pertolongan? Karena tidak cukup syarat. Kalau cukup syaratnya, pertolongan Allah akan datang. Maka 5 kali sehari kita katakan innaka la tukhliful mi'ad. Engkau tidak akan ingkar janji ya Allah. Maka saudara-saudaraku sekalian, ibu dan bapak muslimin muslimat, bersyukurlah bekerja di tempat orang-orang menjaga integritas. Bersyukurlah bisa bekerja yang kerjanya sekaligus adalah ibadah. Ini banyak orang memisahkan antara kerja dan ibadah. Kalau dia sudah beribadah, sholat, puasa, zikir, khusyuk sekhusyuk-khusyuknya. Kalau udah masuk masjid, astagfirullah. Jadi kita nanti acara itu subhanallah. Tidak ada waktu. Di masjid ini kita beribadah, di masjid ini kita khusyuk-khusyuknya. Kalau mau curang nanti di kantor. Ini sekuler, memisahkan antara agama dengan kerja, memisahkan antara Tuhan. Padahal dalam Islam, dimanapun berada, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dimanapun kamu berada, Allah tetap mengawasi kamu. Oleh sebab itu maka di kantor ibadah, di masjid ibadah, di Masjidil Haram di Makkah ibadah, di Indonesia ibadah. Ini sekarang banyak orang kalau sudah di Masjidil Haram sehusyuk-husyuknya, tapi kalau sudah di tanah air, ketika di Mina melontar setan sampai kesetanan. Tapi ketika kembali ke tanah air, setan-setan pun heran. Loh, yang ngelontar dulu kan ente. Kok malah ngajak melanjutkan MOU lagi, kata dia. Ini apa yang terjadi ini? Ternyata agama kita tidak kafah. Kita sudah memotong-motong. Ada parsial-parsial. Padahal Islam menyuruh kita, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, udkhulu, masuklah kamu fi silmi, dalam agama Islam. Kafah, di kantor ibadah, di rumah ibadah, di jalan pun ibadah. Kalaulah di jalan itu tidak ibadah, kasihan sekali bapak-bapak polisi di jalan meluruskan lalu lintas, tidak bernilai ibadah.
Kalaulah malam itu tidak ibadah, kasihan sekali petugas jaga malam tidak ibadah. Maka semua hidup ini adalah ibadah. Ustaz Somad enak aja ngomong gitu. Ya Ustaz, ceramah adalah ibadah, khutbah adalah ibadah. Lalu kami ini, maka kerja Bapak Ibu adalah ibadah. Kalau mati dalam kerja ini, maka matinya adalah mati syahid. Ini ancaman-ancaman luar biasa, tekanan-tekanan luar biasa. Kalau tidak difahami dengan itu, kemana dasar? Dasar utama bekerja adalah akidah la ilaha illallah. Setiap langkah adalah ibadah, hembusan nafas adalah ibadah, detak jantung adalah ibadah. Mati dalam ibadah ini, makanya mati syahid. Bapak setiap pagi harus berkata, Mama, my darling, my lovely, izinkan aku untuk jihad fisabilillah. Langsung dia jawab, takbir Papa. Karena kerja adalah ibadah. Kalau tidak begitu nanti kita akan datang takut, datang cemas, datang ngeri, datang. Orang kalau terlampau takut hidup ini, detak jantungnya tidak normal. Ujung-ujungnya mati juga. Mati kenapa? Tekanan jantung. Apalagi di Jakarta, tekanan jantung ini luar biasa. Di kantor tekan atasan, di jalan macet, di rumah tekanan ibu rumah tangga, gelang tetangga lebih besar, mobil lebih mewah, persaingan hidup ketat, HP baru. Ujung-ujungnya mati muda, tak sempat menikmati pensiun. Maka apa yang bisa menenangkan jiwa ini? Pahamilah bahwa hidup ini seluruhnya semuanya adalah ibadah. Pagi langkahkan kaki, bismillah, ku sebut nama Allah, tawakkaltu ala Allah, aku hanya berserah kepada Allah, la haula wala quwata illa billah. Panjang umur sampai besok pagi, bertambah ibadah. Mati petang ini, syukur, berarti tidak lagi banyak dosa. Abdul Somad, andai hidup aku besok pagi, ibadah, karena aku akan menyampaikan tausiah di Sumatera Utara. Andai mati malam ini, alhamdulillah, berarti besok tidak naik pesawat lagi. Loh, apa hubungan dosa dengan pesawat? Sedikit banyak mata kan melihat juga lutut-lutut apa di airport. Tak terelakkan. Saudara yang dimulai, saya real saja. Saya tidak mengatakan bahwa saya ceramah tadi masalah setetes air pun masalah saya nyamuk lalu kemudian saya kemana-mana pejam mata, kan tidak. Lalu kalau Ustaz naik pesawat di airport semua Ustaz lihat itu, saya tidak melihat. Cuman kan kita terlihat. Tinggal lihat, kita hidup di alam nyata, kita bukan di alam malaikat. Saya kira malaikat pun dapat memaklumi itu. Hanya beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Kita hidup real nyata. Mati malam ini, alhamdulillah, bersih dari segala dosa. Besok tidak buat dosa lagi. Hidup besok pagi, alhamdulillah, berarti kita masih bisa beramal soleh. Tapi mesti dipahami juga ini, ada namanya amal mahdhah. Salat, baca Quran, puasa sunat, itu amal mahdhah. Ada rukunnya, ada syaratnya, ada wajibnya, ada sunatnya, ada membatalkannya. Tapi ada dia aktivitas sehari-hari, biasa, tapi dia bernilai ibadah. Jadi jangan dibolak-balik. Nanti datang azan, hayya 'alas shalah, ente nggak ke masjid. Kerja ini pun ibadah, saudara. Nah, ini nggak betul juga. Karena kalau panggilan atasan kita bukan main lagi. Besok datang jam 7 ya, siap Pak. Besok datang pagi ya, oke Pak. Tapi kalau panggilan Allah Subhanahu Wa Taala, ente nggak sholat ke masjid zuhur, waktu panjang, saudara. Tapi kita kan sholat berjamaah itu. Iya, ulama kan ikhtilaf dalam masalah. Kenapa kita jadikan ikhtilaf ulama itu sebagai rukhsah, keringanan, padahal badan kita sehat? Tapi hari ini saya bangga luar biasa. Ini bukan pondok pesantren. Ini bukan kantor Kementerian Agama. Ini kantor KPK, guys. Tapi jamaah sholat zuhurnya luar biasa. Ini setiap hari seperti ini. Nah, saya nanya aja. Luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah melaksanakan ini. Al-istiqamah, satu istiqamah khairum min alfi karamah. Satu istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Badan kebal bisa ngilang, terbang di awan, jalan di atas air, tak ada gunanya, karena semua akan tinggal. Tapi satu istiqamah,
Alladzina qalu rabbuna Allah, orang yang berkata Tuhanku Allah, tsumma istaqamu, istiqamah dia. Tatanazzalu alaihimul malaika, turun malaikat sebelum dia mati. Apa kata malaikat? Alla takhafu, jangan kau takut. Wala tahzanu, don't be sad. Jangan kau sedih. La tahzan, jangan sedih. Orang mau mati itu ada perasaan dua. Pertama, takut menghadapi sakaratul maut, takut menghadapi azab kubur. Yang kedua, sedih. Sedih meninggalkan anak, sedih meninggalkan rumah yang besar, sedih meninggalkan istri akan diambil brownies. Sedih. Nah, tengok, ibu udah senyum-senyum di belakang. Tapi saya sedih dan takut itu hilang karena malaikat menenangkan dia dan semuanya mati dalam keadaan husnul khatimah. Di akhir majelis ini Al-Faqir Abdul Somad hanya minta request satu saja, doakan Abdul Somad mati husnul khatimah. Amin. Jangan sekarang, kita masih ada jadwal lagi. Saya tahu waktu sudah habis, tapi jangan terlalu tunjukkan kan. Doa di masjid dikabulkan Allah, doa selesai sholat dikabulkan Allah, doa berjamaah dikabulkan Allah. Maka di hari majlis, doa di majlis ilmu dihadiri malaikat dikabulkan Allah. Tak tahu entah dari mulut yang mana doa itu mengetuk pintu-pintu langit. Nampaknya dia manusia biasa saja, bukan ulama, bukan ustadz, tapi rupanya hatinya bersih, makannya bersih, tak pernah makan syubhat. Sekali amin dari mulut dia mengetuk. Itulah mengapa kita selalu doa istisqa beramai-ramai, doa minta hujan ramai-ramai. Ustadz, ini kenapa kita sudah istisqa tapi hujan nggak turun juga Pak Ustadz? Bukan salah saya. Terus yang bakar hutan itu ikut doa sekalian. Mana mau dia? Begitu cara saya membela diri saya, daripada saya dipojokkan terus. Maka di akhir majlis ini mari kita sama-sama berdoa. Ala hadhihi niyah al-Fatihah.